Pengajian kita pada kesempatan ini mengangkat beberapa riwayat yang terkait dengan apa yang terjadi pada orang yang telah berpindah ke alam barzakh dalam hari-hari tertentu, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa riwayat. Misalnya ada riwayat yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Malik. Haddatsana Abu Bakar bin Malik, Sana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Sana Abi, Sana Hashim bin Al-Qasim, Sana Al-Ashja'i an Sufyan Al-Thawri. Jadi ini sanadnya bersambung, sempat melewati ulama besar Ahmad bin Hanbal. Sumbernya dari Hashim ibn Al-Qasim Ashja'i, yang sumbernya Sufyan Al-Thawri. Qala Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Orang mati itu orang yang sudah dikuburkan akan kembali mendapatkan ujian dalam kuburnya sab'an, pada hari ke-7. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Itulah sebabnya dari keluarga orang mati ini, mereka yang berkesempatan untuk melakukan sedekah dengan mengundang orang agar diberi makanan atau membagikan sedekah makanan, mereka upayakan untuk dilakukan pada hari-hari itu. Ini dasarnya oleh sebagian masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Biasanya kalau ada orang meninggal, pada hari ke-7 kembali untuk mendoakan khusus atau memberikan sedekah kepada orang lain yang niat keluarganya bisa terkirim kepada orang yang sudah masuk di alam barzakh, di alam kubur, di mana pada hari ke-7 itu kembali mendapatkan etape atau fase fitnah, fase ujian, sebagaimana di awal-awal ketika dia memasuki kuburan. Jadi riwayat ini sumbernya cukup banyak. Misalnya Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya juz kelima Hilyatul Awliya li Abi Naim Al-Asbahani, juz keempat halaman 11. Wasifatus Safwah li Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi. Ada buku juga yang sangat terkenal yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz 9. Bahkan syarah Sahihul Bukhari, ini
disyarah oleh Ibnu Battal juz ketiga. Ada juga syarahnya Sahih Bukhari yang judul bukunya Umdatul Qari. Jadi ini banyak riwayat yang menyebutkan, dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama besar itu menulis, menyebutkan dalam karya-karya mereka. Di riwayat lain juga disebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad ibn Hanbal fi Zuhud wa Abu Nuaim fil Hilyah. Jadi ada dua sumber ini dalam kitab, dalam Zuhud oleh Ahmad ibn Hanbal, dan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim. Ini juga sumbernya dari Taus. Disampaikan bahwa annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Isnaduhu sahih. Bahwa orang mati itu diuji, mendapatkan kembali ujian yang amat dahsyat di dalam kuburnya pada hari ketujuh. Ada yang memaknainya sampai hari ketujuh. Makanya kalau ada biasa orang yang bertakziah mulai malam pertama sampai malam ketujuh, ya, mereka sengaja kumpulkan. Jadi mengumpulkan orang bertakziah lalu memberikan makanan, itu riwayat hadis yang disebutkan oleh ulama-ulama ini dalam kitab ini. Apa manfaatnya? Diniatkan agar sedekah yang diberikan oleh keluarga almarhum itu bisa dinikmati oleh yang bersangkutan, oleh almarhum. Dan secara umum memang riwayat hadis yang diterima secara mutawatir bahwa pernah suatu waktu Nabi ditanya oleh seseorang bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. Berarti anak yang bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bakti yang bisa dilakukan kepada yang sudah meninggal. Nabi sampaikan untuk bersedekah. Jadi sedekah, dan sedekah yang terbaik antara lain memberikan makanan. Itu amut ta'am.